Saudara, pada tahun sekitar 1930-an sampai 40, Tuhan menggerakkan kembali Israel untuk kembali kepada negaranya. Saudara, pada tahun 60 Masehi, seorang jenderal dari Romawi memusnahkan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, seluruh umat Tuhan tercerai-berai. Tetapi satu janji Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan daripada umatnya. Kurang lebih 2000 tahun orang-orang Israel tersebar di seluruh dunia, saudara. Pada tahun 40-an mereka dibantai di Jerman. Kurang lebih 6 juta jiwa mereka mati, dibantai oleh seorang pemimpin yang bernama Hitler. Saudara, mereka mengeluh, mereka kembali berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan kembali menjawab mereka dan mengembalikan mereka ke tanah suci yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, pada tahun 40 mereka berperang. Satu perang sejarah yang sungguh mengesankan dunia, saudara. 7 negara mengepung mereka di dalam keadaan tidak memiliki senjata yang ampuh seperti negara lain. Tetapi sejarah membuktikan kemenangan ada di tengah-tengah Israel. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa di dalam persenjataan waktu itu, tetapi karena kasih Tuhan yang tidak meninggalkan daripada umat pilihannya. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang sangat besar, adalah kasih sejati. Saudara, di dalam bacaan kita, kalau kita melihat di dalam Matius 22, saudara, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki yang terus mencoba menjebak Kristus. Saudara, kalau kita sebelum kita memasuki di ayat 34 sampai 40, kita melihat, saudara, bahwa ada beberapa konteks sebelum kejadian itu. Ada 3 kejadian sebelum ini, saudara, yaitu kalau kita melihat di ayat pertama, di ayat 15 dan 23, di situ kita melihat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudara, intinya adalah sang pemimpin perjamuan kawin mempersilakan para hamba-hambanya untuk mengundang setiap orang yang telah diundang sebelumnya untuk menikmati perjamuan itu. Tetapi orang-orang ini tidak menerima, saudara. Bahkan Alkitab menuliskan hamba-hamba pemimpin perjamuan kawin itu mereka siksa. Saudara, Kristus sedang berbicara kepada orang Israel bahwa Tuhan telah mengirimkan para nabi kepada mereka, tetapi mereka siksa, mereka bunuh. Lalu Tuhan berkata kepada Israel melalui perumpamaan ini, saudara, bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang seharusnya tidak menerima anugerah itu. Di dalam ayat pertama sampai ayat ke-14 ada satu ayat yang dikatakan bahwa sang pemimpin perjamuan itu menyuruh hamba-hambanya mencari orang-orang gelandangan, mencari orang-orang yang ada di jalan untuk diajak untuk menikmati perjamuan kawin itu. Yang kedua, saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat mencoba menjebak Kristus. Kalau kita melihat di ayat 15 tentang membayar pajak. Saudara, mereka berkata kepada Yesus, "Guru, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar?" Saudara, ini satu jebakan yang luar biasa loh. Ketika Tuhan Yesus berkata boleh, maka mereka akan terus memusuhi Yesus. Mereka akan memusuhi terus Kristus. Kenapa, saudara? Karena mereka punya pemahaman membayar pajak kepada Kaisar adalah satu kesesatan. Kalau kita melihat ketika mereka menemukan para pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap paling berdosa di tengah-tengah orang Israel. Tetapi coba kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan Yesus berhikmat. Dan dia mengambil satu koin dan berkata, di koin ini ada gambar siapa? Dan mereka berkata, ada gambar Kaisar. Lalu Yesus berkata, bayarlah apa yang menjadi hak daripada Kaisar, dan bayarlah apa yang menjadi hak daripada Allah. Lalu selanjutnya, saudara, ada kisah daripada orang Saduki. Orang Saduki adalah orang yang tidak percaya kebangkitan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, ada seorang perempuan yang menikah lalu tidak punya keturunan.
Lalu menurut hukum kita, dia harus dinikahi oleh saudara suaminya. Lalu dia menikah sampai 7 kali, 7 orang. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kalau benar ada kebangkitan, siapa suami sah daripada perempuan ini? Di antara ke-7 siapa suami sahnya? Lalu Yesus berkata, engkau tidak mengerti firman Tuhan. Pada saat kebangkitan, tidak ada yang namanya kawin mengawinkan, tetapi manusia hidup seperti malaikat. Saudara, kita mengejar Kristus, kita percaya kepada Allah, bukan supaya kita menikmati duniawi, tetapi bagaimana kita menikmati surga yang Tuhan sediakan. Saudara, mari kita kembali di dalam konteks kita. Pembacaan kita tadi di dalam 34 sampai 40, di mana Kristus menunjukkan kepada orang-orang Israel, kepada orang Farisi, tentang kasih sejati itu apa. Saudara, di situ dikatakan bahwa ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Saudara, perlu kita tahu, orang Saduki ini adalah rata-rata berasal dari golongan imam. Ya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ada golongan imam, ada golongan Farisi, ada ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat sama, saudara. Kurang lebih mereka punya kesamaan. Tetapi para imam ini, mereka adalah terdiri dari golongan Saduki, golongan yang tidak percaya yang namanya kebangkitan. Lalu saudara, kedua kubu ini, orang Saduki dan orang Farisi, adalah dua kubu yang tidak pernah cocok. Dua kubu yang sering berantem, dua kubu yang sering berdebat. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, orang Farisi itu tidak pernah menang melawan orang Saduki. Tidak pernah menang melawan orang Saduki. Kenapa? Orang Saduki memegang kelima hukum Taurat Musa. Sementara orang-orang Farisi, saudara, memegang 5 hukum Musa dan seluruh para nabi perjanjian lama, beserta tambahan-tambahan yang mereka tambahkan. Saudara, ketika Yesus berhasil membuat orang Saduki itu bungkam, saudara, orang-orang Farisi tidak senang. Seharusnya mereka senang loh, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sebegitu jauh perjalanan yang mereka jalani, saudara, orang-orang Farisi tidak pernah berhasil membuat orang Saduki itu percaya akan kebangkitan. Kalau kita nanti melihat misalnya di dalam pelayanan Rasul Paulus, saudara, Paulus itu orang yang sangat pintar. Suatu kali orang-orang Yahudi berkumpul jadi satu suara, baik orang Saduki maupun orang Farisi, ahli Taurat, mereka satu suara untuk mendakwa daripada Rasul Paulus. Tetapi saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus. Lalu Paulus berkata, di tengah-tengah kekacauan itu, di mana ia mau dibunuh, saudara, satu suara ingin membunuh dia. Lalu Paulus bersuara dan berkata begini, apa salahnya kalau saya percaya kebangkitan? Saudara, ketika Paulus mengeluarkan kata kebangkitan, yang tadinya orang Yahudi satu suara membunuh dia, tiba-tiba terbagi 2. Kenapa, saudara? Orang Saduki bilang, gak percaya saya kebangkitan. Gak ada yang namanya kebangkitan. Orang kalau sudah mati, ya mati, hilang, selesai. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Lalu orang Farisi bilang, loh, kamu melanggar hukum Taurat. Kamu melanggar firman Tuhan. Ada kebangkitan. Sehingga apa terjadi, saudara? Paulus menyaksikan kembali. Paulus melihat mereka yang berantem. Yang tadinya satu suara melawan Paulus, tetapi justru mereka lah yang berantem pada saat itu. Saudara, di situ kita melihat bahwa pada saat Yesus berhasil membuat orang Saduki bungkam, Alkitab bilang Yesus berhasil membuat orang Saduki bungkam. Artinya apa, saudara? Mereka kalah debat. Mereka tidak bisa mendebatkan Yesus kembali. Mereka tidak bisa lagi membuka mulut mereka untuk melawan Yesus. Lalu saudara, Alkitab menuliskan ketika orang Farisi mendengarkan demikian, lalu mereka berkumpul. Saudara, kenapa mereka berkumpul? Apakah mereka senang melihat orang Saduki kalah? Di sisi lain mungkin mereka senang. Musuh mereka ternyata kalah.
Musuh mereka ternyata saat itu kalah, saudara. Tetapi di sisi lain juga mereka tidak suka kalau Yesus yang berhasil, saudara. Orang Farisi tidak senang kalau Tuhan Yesus yang berhasil membuat orang Saduki itu bungkam. Seharusnya itu menjadi tugas mereka. Seharusnya mereka yang harusnya berhasil membuat orang Saduki itu bungkam, saudara. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus berhasil membuat orang Saduki itu bungkam, di sisi lain senang dan di sisi lain sakit hati, saudara. Saudara, ini orang-orang Farisi adalah orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan, saudara. Di depan mereka begitu manis kepada orang, tetapi di belakang mereka menusuk, saudara. Seorang teolog bernama Rudolf Bultmann dari Jerman, saudara, dia berkata begini, bahwa kehidupan orang Farisi tidak pernah memahami kebenaran. Mereka seolah-olah melakukan kebenaran padahal tidak lain daripada kemunafikan semata. Orang Farisi seolah-olah mereka paham kebenaran, mereka paham Alkitab, mereka paham firman Tuhan, tetapi saudara, yang mereka tunjukkan adalah hidup yang penuh dengan kemunafikan. Di sisi lain mereka terkadang mendukung Kristus, tetapi di sisi lain mereka menjatuhkan Kristus. Saudara, ini adalah hidup yang penuh dengan kemunafikan. Terkadang juga di tengah-tengah orang Kristen hari ini, saudara, banyak juga jemaat yang hidup di dalam kemunafikan. Rajin beribadah, mendukung pelayanan, tetapi saudara punya hati yang jahat kepada sesamanya. Saudara terkasih, Alkitab menuliskan di ayatnya ke-35, disitulah hadisnya, saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ya dari golongan Farisi ini, bertanya untuk mencobai. Coba saudara, bertanya untuk mencobai. Untuk apa mencobai? Adalah untuk menjatuhkan Yesus, untuk membuat Yesus tidak bisa bicara. Lalu saudara, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara, seorang Farisi ini adalah seorang yang terkenal paham kebenaran firman Tuhan. Seorang yang terkenal memahami perjanjian lama. Seorang yang terkenal menghafal Alkitab. Tetapi saudara, ketika mereka bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang terutama dalam kitab suci? Hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara, saya katakan, pertanyaan ini bukan karena mereka rindu akan kebenaran. Pertanyaan ini bukan karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah, Yesus diutus dari surga. Tetapi pertanyaan ini Alkitab tulis untuk mencobai Kristus. Seseorang yang memahami kebenaran Allah, saudara, tidak akan membedakan. Ya, terkadang kita orang Kristen, saudara, hari ini ada istilahnya ayat-ayat favorit. Ya, mungkin jemaat punya yang namanya ayat favorit. Ya, seringkali saudara kita berkata, ini ayat favorit saya. Ayat favoritmu apa? Ayat favorit saya adalah ketika aku setia Tuhan berkati dengan melimpah. Wah, saya suka itu. Ketika saya memberi persembahan, Tuhan membalas 100 kali lipat. Lah, ini ayat favorit saya. Dan ini menjadi satu kebenaran yang saya pegang. Tetapi saudara, ketika hal itu tidak terjadi, banyak jemaat itu kecewa. Banyak jemaat meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena memilah-milah ayat Alkitab dan berkata ini kebenaran yang harus saya pegang. Saudara, orang Farisi, mereka ada 3 hukum yang menjadi prioritas mereka, saudara. Ada 3 yang saya tuliskan meskipun ada ratusan, saudara. Yang pertama adalah hukum sunat. Saudara, orang Farisi, ahli Taurat, mengatakan bahwa orang yang disunat pasti selamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum Sabat. Setiap mereka yang bekerja pada hari Sabat,
hukumannya harus dibunuh saudara. Hukumannya harus mati. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa melanggar Sabat adalah melanggar kekudusan Tuhan. Coba lihat ya. Kata-katanya manis saudara. Kata-katanya seolah-olah ini firman Tuhan. Dan memang firman Tuhan, tetapi ada yang janggal dalam hal itu. Ketika Tuhan Yesus berdebat dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu mereka berkata, engkau melanggar firman Tuhan. Karena tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bagaimana jika ada satu dombamu lalu jatuh ke got atau kakinya terjepit sesuatu hal, apakah kamu bantu atau kamu biarkan dia sampai mati? Saudara, mereka tidak bisa menjawab. Dan Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kasih itu lebih tinggi daripada hukum Sabatmu. Yang ketiga saudara adalah hukum pengorbanan, persembahan kepada Allah. Ketiga ini adalah hukum yang paling mereka agungkan saudara. Lalu ketika mereka mencobai Yesus ya, di ayat 35 di situ dikatakan mereka mencobai Yesus. Saudara, cobanya apa? Mereka mengharapkan Yesus menjawab salah satu daripada 3 hukum tadi. Kenapa saudara? Kalau Yesus berkata, ketika dia berkata, Guru, hukum mana yang utama? Kalau Yesus berkata, hukum Sabat. Saudara, ingat, perlu kita tahu, orang Farisi ini pun masih banyak golongannya. Masih banyak lagi golongan. Ada golongan yang mengutamakan sunat. Ada juga golongan yang mengutamakan Sabat. Sehingga kalau Tuhan Yesus mengambil salah satu dari hukum yang 3 saya katakan tadi, maka mereka berkata kepada Yesus, engkau berpihak kepada kelompok yang satu. Tetapi saudara, Tuhan tidak menjawab demikian. Mereka datang mencobai dia. Tetapi saudara, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Orang yang hidup di dalam kemunafikan agama akan merasa diri menguasai segala sesuatu dan merasa sudah melakukan segala firman Allah seperti orang Farisi. Saudara, hati-hati di dalam beragama seperti ini. Ini adalah sikap manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Kesombongan rohani adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa saudara? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka pernah bersatu, yang pernah berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Saya 2 kali seminggu berpuasa. Saya memberi perpuluhan. Saya memberi persembahan. Setiap hari saya ke gereja. Saya bersyukur Tuhan. Bukan seperti pemungut cukai. Pemungut cukai kerjanya aduh. Saya bersyukur bukan seorang pencuri. Saya bekerja, saya dapat uang. Tetapi saudara, Yesus berkata bahwa doa orang ahli Taurat itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi ada satu orang yang berdoa dan berkata, Tuhan ampuni aku yang berdosa. Saudara, dan Yesus berkata, orang kedua itulah yang diterima oleh Allah. Saudara, di dalam hal ini ada hal yang saya sungguh berkati saudara, yaitu adalah Tuhan Yesus ini adalah seorang yang sangat rendah hati saudara. Seorang yang sangat rendah hati. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia. Ada kisah anak kecil datang kepada Yesus, lalu Yesus mengasihi dia dan mengajari mereka. Ada orang berdosa datang kepada Yesus dan dia terima. Saudara, terkadang hari ini kalau ada pendeta-pendeta besar saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal, kita bertemunya minta ampun susah. Bertemu presiden saja masih gampang. Ketemu pendeta satu ini susahnya minta ampun. Ketemu hamba Tuhan ini susahnya minta ampun. Tetapi saudara, Tuhan Yesus pada saat dia pelayanan, siapapun yang datang kepada dia terima saudara. Apapun motivasimu, engkau mencobai dia, engkau menjatuhkan dia terima engkau dengan baik.
Tetapi saudara, kita melihat satu berkat yang memberkati saya secara pribadi adalah mengenai kerendahan hati Kristus di ayat ini, saudara. Dari ayat 1 sampai 39 ini, terus rentetan yang terus dicobai dan dicobai, diuji dan diuji. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata, jangan datang kepadaku lagi. Saya tidak butuh pertanyaan hal demikian. Tetapi saudara, Kristus melayani mereka. Saudara, hukum manalah yang terutama? Apa itu kasih sejati? Dan Yesus berkata kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Saudara, apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Saudara, kasih sejati adalah kasih yang dengan segenap kekuatan di dalam hati kita berusaha, saya tekankan sekali lagi, berusaha bergumul mengenal siapa Allah. Ini adalah kasih sejati, saudara. Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah dengan kekuatan, dengan berusaha bergumul mengenal siapa Allah. Saudara, Agustinus dari Hippo adalah seorang yang sangat haus akan kebenaran. Tetapi saudara, dia mencari kebenaran melalui filsafat. Dia mempelajari filsafat lebih dalam lagi. Tetapi saudara, di situ di dalam tulisan-tulisan daripada Agustinus, saudara, tidak menemukan sesuatu hal yang lebih besar. Dan di situ dikatakan bahwa jiwanya tidak pernah tenang, hatinya belum puas akan apa yang telah ia temukan. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang Kristen dan menceritakan tentang Kristus, saudara, dia mulai memperoleh namanya ketenangan hati. Lalu dia berkata, sepertinya ini yang saya sedang cari. Saudara, dengan segenap hati yang mempelajari Kristus dan dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah sampai dia mati dibunuh, saudara. Saudara terkasih, dengan segenap hati ada usaha yang harus kita lakukan. Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah menghormati kekudusan daripada Allah. Saudara, terkadang jemaat-jemaat kekristenan kita secara umum hari ini terlalu dimanjakan, saudara. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang keras dari mimbar, jemaatnya mulai mengkritisi hamba-hamba Tuhan. Pak, firman Tuhannya terlalu keras. Jangan yang keras-keras lah, yang lembut-lembut saja. Ya, jangan bahas-bahas penghakiman lah Pak. Lo kenapa? Mengerikan. Jangan bahas penghukuman lah Pak, Ait. Terlalu berat untuk kita jalani. Jangan bahas memikul salib lah Pak, susah kita jalani. Terus bahas apa? Ya bahas kasih lah. Bahas kasih lebih gampang. Lah saudara, di dalam kasih Allah pun saudara, jangan pernah berharap bahwa kasih Allah hanya berbicara yang manis, saudara. Tanda bahwa Tuhan mengasihi umatnya, dia hajar umatnya. Saya ingat sekali lagi. Tanda bahwa Tuhan mengasihi umatnya, dia hajar umatnya. Salomo berkata, kalau kau menasihati anakmu, pukul pakai apa saudara? Pakai rotan. Engkau memukul tubuhnya, engkau menyelamatkan jiwanya. Saudara, saya terkadang kasihan melihat sistem pendidikan kita di zaman abad modern, postmodernisme hari ini, saudara. Ya, satu khotbah dari Pak Stephen Tong itu, saudara, dan berkata bahwa anak-anak hari ini, orang tua memberikan satu kasih sayang yang melawan Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika anak-anak bersalah, bukan ditegur. Terkadang juga orang tua malah ketawa. Oh, sekali lagi jangan begitu ya. Saudara, Alkitab bilang,
Engkau harus memukul anakmu pakai rotan. Tetapi saudara, bukan untuk membunuh anak. Kasih itu bukan berbicara kita memanjakan orang, lalu kita berkata inilah kasih. Kasih sejati adalah ketika Tuhan menghukum engkau dan membawa engkau kepada kebenaran. Itu adalah kasih sejati, saudara. Ya. Thomas Aquinas, seorang teolog juga, saudara, dan dia berkata bahwa memang di dalam mengasihi Tuhan itu ada beberapa hal yang mungkin menghalangi kita sehingga susah sekali mengasihi Tuhan. Dan dia berkata bahwa beberapa hal yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan adalah karena dosa dan kelemahan kita. Dosa dan kekurangan kita membuat kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Tetapi Aquinas berkata begini, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang memberi engkau pertolongan, memberikan engkau iman, maka engkau akan mampu mengasihi daripada Tuhan. Saudara, kasih sejati bukan bicara kasih sayang yang disayang-sayang, lalu kita berkata ini adalah kasih sayang. Saudara, kasih sejati Tuhan ketika Tuhan marah. Saya ketika mempelajari satu teologi peperangan di dalam perjanjian lama atau teologi penghukuman dalam perjanjian lama, saudara, coba kita lihat bangsa Israel. Ketika mereka setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Keamanan, Tuhan sediakan. Harta, Tuhan sediakan. Lalu ketika mereka meninggalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia hukum umatnya, dia buang jauh-jauh. Apakah Tuhan karena dia benci kepada umatnya sehingga dia menghukum? Tidak, saudara. Alkitab tunjukkan karena kasihnya begitu besar kepada umatnya, maka dia harus menghukum mereka. Saudara, terkadang terbalik di dalam pemikiran kita. Karena Tuhan mengasihiku, maka dia harus sayang saya terus. Kalau saya berbuat dosa, Tuhan tidak hukum. Kenapa? Dia sayang. Ini satu pemahaman yang terbalik daripada kitab suci, saudara. Yang kedua, saudara, adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ketika Yesus berkata, kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Apa artinya, saudara? Segenap tubuh kita, segenap hidup kita, kasihilah Tuhan. Saudara, seringkali kita di dalam mengasihi Tuhan setengah-setengah. Dan Tuhan gak pernah menerima kasih yang setengah. Ya, berbeda dengan lagu yang berkata cintaku terbagi dua. Ya, ada satu lagu yang berkata cintaku terbagi dua, yang 150, 150. Jadi cintaku sama-sama 100. Saudara, Tuhan tidak pernah menerima kasih dengan segenap jiwa. Dan kita berkata, Tuhan, karena aku mengasihimu, ya 51 lah buat Tuhan. Dan karena saya hidup di dunia, dan dunia tidak terlalu penting, cukup 49 ya Tuhan. Untuk Tuhan 51. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta demikian. Tuhan berkata, segenap jiwa, segenap hidup kita, kasihilah Tuhan. Saudara, John Huss, seorang yang hidup pada abad ke-15, seorang teolog yang mengkritisi kehidupan sosial hari itu. Lalu saudara, karena dia begitu mengasihi Tuhan, jiwanya ia persembahkan bagi Tuhan, dia tidak takut menyatakan kebenaran, saudara. Apa yang terjadi? John Huss dibakar hidup-hidup. Tugasnya sudah selesai. Dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudara, siapa sih yang mau mengkritisi pemerintah? Siapa sih yang ambil risiko, saudara? Siapa yang berani mengkritisi kejahatan? Kalau orang itu orang yang hebat. Siapa yang mau berani mengkritisi orang yang berbuat jahat? Orang itu orang yang kaya raya. Siapa yang berani mengkritisi kejahatan orang? Kalau orang itu orang yang berkuasa. Tetapi saudara, John Huss tidak pedulikan itu. Meskipun dia tahu bahwa nyawaku pasti melayang hal demikian. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya,
Ia mempersembahkan tubuhnya untuk sekalipun. Sehingga apa terjadi saudara? Dia mati dibakar hidup-hidup. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa adalah ketika kita tidak kompromi dengan kejahatan. Hari ini saudara, kalau kita melihat ya satu Liga 1 ya, orang bilang hari ini Liga 1 korupsi di Indonesia. Ya. Sampai ada yang memegang rekor nomor 1. Hari ini adalah Pertamina Patraniaga saudara. Hampir 1.000 triliun. Saudara, saya membayangkan 1.000 triliun itu sebanyak apa sih? Ya. Uang 100 juta kayaknya saya nggak pernah lihat. Tapi 1.000 triliun ini nggak kebayang saudara. Ya. Ketika Jaksa Agung itu memasuki ruang salah satu direktur Pertaniaga itu saudara, itu uang itu bagaikan sampah di kantor itu saudara. Beberapa dus itu tersusun di dalam dus besar-besar berisi dengan uang korupsi saudara. Barusan kembali saudara, baru kemarin lagi terbongkar satu lagi saudara. Setelah Patraniaga minggu lalu terbongkar satu lagi, korupsi di PLN. Hampir lebih 1 triliun. Saudara, saya melihat kenapa bisa terjadi hal demikian. Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa ini? Saya terkadang kasihan saudara. Banyak orang, banyak jemaat, banyak warga miskin mencari makan setengah mati saudara. Bekerja siang malam. Ya, sampai ada satu kalimat begini saudara. Penghasilan semakin menurun, pengeluaran semakin besar. Ya. Penghasilan dari 5 juta ke 4 juta, 3 juta. Tapi pengeluaran semakin besar. Saudara, semua masyarakat semakin kecepit. Dan tidak lain juga daripada kita. Semua juga orang Kristen dalam usaha semakin sulit. Kenapa saudara? Karena korupsi yang membuat negara kita semakin hancur. Tetapi kita bersyukur saudara. Saya boleh tahu bahwa kasih sejati itu, kasih Allah itu ternyata tidak meninggalkan bangsa ini saudara. Kejahatan yang disembunyikan di dalam kegelapan, Tuhan bongkar di tempat yang terang. Saudara, makanya ada yang berkata bahwa bangkai, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, baunya akan tercium juga. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan satu kejahatan, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang bisa menyembunyikan. Tetapi saudara, setiap mereka yang paham kebenaran tidak akan pernah kompromi dengan hal demikian. Tidak akan pernah takut menyuarakan suara kebenaran itu. Meskipun untuk sulit, meskipun itu mungkin bisa membahayakan saudara. Ya, saya kemarin kalau kami berdiskusi, mungkin Pak Ahok itu akan terancam saudara. Banyak yang benci. Kenapa? Kejahatan dibongkar. Siapa yang senang kejahatan yang dibongkar? Kalau saya tanya sama jemaat yang hadir hari ini, siapa orang yang senang kejahatannya dibongkar? Gak ada. Siapa yang senang ketika dia berbuat dosa, lalu ada orang yang melihat, lalu dia ceritakan satu dengan yang lain, lalu orang itu berkata, terima kasih ya, kami sudah bongkar kejahatanku, sungguh kau baik sekali. Saudara, gak ada orang seperti ini saya bisa temukan. Setidaknya kalau kejahatan itu dibongkar, kita akan musuhi orang itu dan kita akan mencari cara supaya dia bisa musnah sekalipun. Saudara, mengasihi Tuhan dengan akal budi adalah memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 2, Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Meskipun engkau ada di bumi, tetapi yang engkau pikirkan adalah pikiran perkara-perkara yang ada di atas, perkara-perkara yang berbicara firman Allah. Memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, bagaimana pekerjaan Allah di dunia ini terus berjalan dengan baik.
sehingga nama Kristus dipermuliakan di atas semesta ini, saudara. Di dalam buku Pak Stephen Tong yang boleh kita pelajari di dalam buku Doa Bapa Kami, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu yang rajin di dalam komisi pasti tahu hal itu. Di dalam buku itu berkata bahwa di dalam doa kita seringkali kita munafik, saudara. Seringkali yang kita minta adalah Tuhan berikan. Tuhan ini aku punya. Tuhan aku butuh ini. Tuhan aku butuh ini. Aku ini. Saudara Patong berkata engkau berdoa itu munafik sekali. Engkau berdoanya hanya fokus kepada dirimu sendiri. Engkau berdoa untuk kemuliaan dirimu sendiri. Tetapi seharusnya engkau berdoa apa yang menjadi misi Allah bagi dunia. Bagaimana supaya gereja ini boleh menjadi gereja, boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia hari ini. Saudara, seluruh jemaat, banyak orang Kristen telah hilang hal ini, saudara. Tidak lagi memikirkan bagaimana gereja kita ini menjadi berkat. Bagaimana gereja kita ini menginjili. Bagaimana gereja ini supaya firman yang kita terima bukan hanya sekedar masuk dan berhenti. Tetapi bagaimana firman itu boleh diberitakan, saudara. Terkadang kita hari ini, saudara, di postmodernisme ini, saudara, kita terikat dengan handphone. Terkadang kita membaca Alkitab pun, saudara, 5 menit kayaknya sudah ngantuk, ya. Sampai ada orang yang berkata, Pak, saya kalau susah tidur saya baca Alkitab. Sampai Alkitab menjadi obat untuk tidur. Tetapi saudara, kalau kita buka handphone, biarpun 12 jam, rasanya baru 1 jam. Tetapi baca Alkitab, biarpun 1 jam, rasanya kayak 1 minggu baca Alkitab. Saudara, itu realita yang sedang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Saudara, Yesus berkata, hukum yang utama kasihi Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Saudara, anak Tuhan bernama Bunda Teresia. Seorang yang mempersembahkan diri untuk melayani suku-suku pendalaman yang ada di India. Dia melihat satu kelompok manusia yang hidupnya diabaikan, hidupnya dibuang, hidupnya hidup dalam pelacuran, hidupnya dalam kemabukan. Lalu Bunda Teresia datang ke sana, saudara, dan menggenapi firman Tuhan yang berkata, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasih sejati adalah kasih yang tidak membedakan orang. Kasih sejati adalah kasih yang mengasihi semua orang. Kasih sejati adalah kasih yang mengampuni pada saat ada dosa sesama kita. Saudara, Tuhan telah menyatakan kasih sejati itu. Yesus mati di atas kayu salib. Dan kasih sejati Allah telah diwujudkan bagi kita. Sehingga kita yang tadinya mati memperoleh kehidupan yang kekal. Mari terus belajar, saudara. Bergumul, berusaha. Mengenal siapa Allah, mengenal apa itu kasih sejati. Jangan-jangan, saudara, engkau adalah orang jemaat yang hanya datang ke gereja dan tidak pernah paham apa itu Yesus, apa itu kasih sejati, bagaimana itu kasih Allah. Jangan-jangan engkau sudah puluhan tahun ke gereja dan engkau tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Jangan-jangan engkau adalah orang yang dari kecil datang ke gereja sampai kau tua dan engkau tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan sehingga kau berkata, saya sudah ke gereja, saya sudah baca Alkitab. Tetapi engkau tidak tahu siapa Yesus dalam hidupmu.